kami dari kelompok 2 kelas agama. Saat ini kami sedang ada di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus. Pada hari ini kami sedang melakukan wawancara dengan bidang PSE Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Ibu Teresia Singgi sebagai fungsionaris tim sosial ekonomi di PSE. Ibu Evelyn Karin Satrio juga menjadi tim sosial ekonomi. Ibu Francisca Penny ini adalah anggota tim bidang kewirausahaan. Ibu Erlina Triharini Maria Goretti adalah nama baptisnya. Beliau adalah anggota tim bidang pendidikan. Ibu Suci Handayani, beliau juga masuk di dalam tim bidang kewirausahaan UMKM. Bapak Muhammad Isela Agus Tafari sebagai Ketua Bidang Kerasulan Umum. Penny Pratiwi sekarang mengelola bidang kerasulan khusus. Ini bukan komisi, kalau komisi itu adalah tingkat keuskupan, maka ini adalah bidang yang ada di dalam paroki. Sebelumnya namanya adalah seksi sosial. Nah, jadi kalau seksi sosial itu visi misinya ya tentunya membantu karya karitatif, itu karya pemberian kepada yang miskin, tersingkirkan, lemah, gitu ya Kak ya. Dan ditambahi satu adalah difabel, gitu ya. Kayak begitu. Itu intinya. Nah, sekitar tahun 2018 ada buku juga seperti ini buku panduannya. Itu berubah menjadi seksi pengembangan sosial ekonomi gitu loh Kak. Nah, jadi tidak hanya kita memberikan karya bantuan atau karitatif, tapi memikirkan pemberdayaan ekonomi bagi saudara-saudara kita yang memang perlu dibantu supaya bisa lebih mandiri, bisa lebih sejahtera, tanda petik gitu ya. Itu visi misinya. Jadi yang utama adalah membantu karya-karya sosial karitatif di bidang-bidang sosial semua. Ya tadi ini bidang sosial kalau ada bantuan sembako begitu Kak ya, bantuan beras bulanan, bantuan kesehatan gitu ya Kak ya. Jadi zaman-zaman kita waktunya Bu Evi juga tahun 2015 ke sana itu berapa 10 tahun yang lalu itu bantuan kesehatannya luar biasa. Seksi sosial itu bekerja sama dengan Rumah Sakit Katolik RKZ. Nah, tetapi waktu bergeser maka ya tidak perlu dilanjutkan karena sudah ada BPJS. Nah, itu Kak, itu seksi sosial. Nah, sekarang kita menuju ke pengembangan pengembangan sosial ekonomi. Ini kami baru merintis Kak, mendampingi ibu-ibu dan bapaknya sedikit ya, tentunya ibu-ibu yang memiliki usaha maming Kak, makan minum kecil. Itu mendampinginya ya dengan pendampingan secara higienis dulu, teori, gitu kan ya, bagaimana memilih makanan yang sehat dan sebagainya. Kalau soal marketing kami belum, karena kami belum sampai menyentuh itu. Gitu. Nah, untuk karya sosial, yang sosial itu, ya rasanya sih mungkin ya kalau mau disesuaikan dengan karya yang ada di buku panduan. Kita pernah memiliki warung sosial Brontolan. Warung sosial. Jadi itu Bu Evi bisa menjelaskan nanti. Dan silakan Bu Evi. Ya, saya mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang warung Broto ini. Warung Broto ini sudah berapa lama ya? Itu saya juga sudah agak lama. Kira-kira tahun 2000-an atau tahun 90-an? Bahkan Sebelumnya ketika Romo Subroto CM ya. Iya. Namanya menjadi Broto. Dan dia yang menjelaskan. Ya, itu
fokusnya pada maksudnya apa yang dijual di sini difokuskan untuk mereka, misalnya para tukang parkir, orang-orang di sekitar yang kurang mampu, tukang beca atau pemulung seperti gitu ya. Kami mendapat dana dari gereja dan dana itu dikelola oleh seluruh umat dari AKY, artinya dari wilayah 1 sampai kami punya 6 wilayah di sini sampai wilayah 6, dan itu digilir. Itu diadakan 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu rutin, Rabu dan Jumat. Pada awalnya kami hanya menjual dengan harga 1.000 per porsi, dikatakan 4 sehat, hampir 5 sempurna. Tapi yang pasti kami mendapat sedikit bantuan dana dari gereja, itu diserahkan kepada ibu-ibu di setiap wilayah yang pada saat itu ditugaskan, dan mereka mengelolanya. Tentu saja kadang-kadang kurang ya, bukan kadang-kadang, sering-sering kurang. Nah, kita menambahkannya, namanya sosial, kita nggak bisa berhitung sedikit demi sedikit seperti itu ya, semua diperhitungkan. Ya itu dilaksanakan, dan dari 1.000 rupiah ini awalnya dulu 250 itu masuk ke dalam tabungan, jadi harganya itu tidak 1.000, hanya 750 rupiah. Yang 250 itu dianggap tabungan, dan tabungan ini bisa diambil pada saat hari raya, pada saat lebaran mereka boleh mengambilnya. Dan kita memberikan bahkan mengumpulkan mereka semua yang biasanya kita di sana ada sistem ini ya, memakai kartu sebagai kartu anggota. Jadi tidak setiap orang yang datang mau bilang saya mau beli bisa, bukan, tapi harus dengan kartu. Itu sudah terdaftar. Dengan kartu itu mereka bisa membeli dan mencatat kalau hari itu mereka menyimpan uang 250. Nah, semakin sering mereka belanja atau makan di situ, mereka akan mendapatkan bonus tabungan pada waktu Idul Fitri, seperti kayak gitu. Ya, jadi mereka yang diharapkan, karena gini, waktu mereka menabung itu karena 250 dari 1.000 itu, kadang-kadang mereka kan tidak punya account misalnya di bank, jadi mereka tabung di situ. Hari ini saya tabung tambah 1.000, nah, besok teman beca punya rezeki lebih tambah 2.000, udah kan itu banyak. Nah, nanti siapa yang paling banyak tabungannya itu akan diapresiasi dengan hadiah dari kami paroki, seperti itu. Terakhir karena pandemi jadi agak sulit untuk penyalurannya itu, jadi kami berhenti sesaat. Sampai hari ini belum dimulai lagi. Tapi akan ada rencana untuk dimulai kembali atau? Dengar-dengar seperti itu diharapkan dari romo paroki, tapi kembali lagi kita masih mencari orang yang betul-betul bisa komit, karena itu jualnya pagi ya, jualnya pagi sekali jam 7. Dari jam 7 kita waktu itu terakhir target kita itu berapa? 100 porsi. Pernah mencapai 150 porsi kita akhir. Tapi ini 100 porsi dan harus buat nasinya, buat apa, dan itu kan lauknya. Jadi sulit untuk mencari orang-orang yang bersedia untuk memasak dan melakukan yang itu, karena sudah masak bawa ke gereja kita harus menjualnya gitu, karena bukan hanya dibungkus terus dikasih gitu kan, sebenarnya tujuannya nggak seperti itu ya. Tujuannya itu biar kita tuh lebih dekat dengan mereka, kita bisa berkomunikasi, jadi apa keluhannya, ada plus minusnya apa, itu yang menjadi kesulitan buat kami. Karena terakhir juga kan pandemi, semua orang takut bertemu dengan sesama gitu ya, takut menularkan.
Nah, kami berhenti dan sampai saat ini belum ada kelanjutannya. Itu dari Pak Broto. Ya. Lalu untuk kesehatan juga ada bantuannya, tetapi sekarang tidak begitu banyak dan hampir tidak karena sudah teralihkan dengan BPJS. Gereja ya kesulitan kalau terus bekerjasama dengan MASEK gitu. Nah, kita punya anak asuh. Nah, ini akan dijelaskan oleh Bu Erlina. Ini Bu Erlina, silakan Bu. Terima kasih waktunya. Untuk anak asuh ini memang sudah berjalan selama ada seksos ya Bu. Iya, Ya seksos. kurang lebih mungkin mulai tahun berapa Bu ya? Karena saya masuk kan udah tahun 2015-an saya masih ya. Itu memang tujuannya apa? Supaya anak-anak yang notabene dari keluarga yang tidak atau kurang mampu, itu kan masa-masa pendidikan supaya mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Maka gereja juga berusaha memberikan subsidi, bukan berarti memberikan penuh untuk SPP. Kalau dulu memang ada bantuan uang masuk, uang bangku itu dulu ada. Akhirnya ya dengan pergeseran waktu juga akhirnya hanya sampai sekarang ini yang diberi sumbangan itu dihapuskan hanya SPP. SPP saja juga tidak 100% bantuannya, disubsidi separuh. Jadi dari orang tua tuh mampunya berapa, paroki memberikan bantuan separuhnya gitu. Dan itu berjalan sampai sekarang. Kurang lebihnya anak-anak itu ada 22 anak. Ya. Dari SD sampai SMK. SMA juga. SMA 1, tapi dulu memang diutamakan dari SD dan SMK gitu. Sampai sekarang masih berlanjut itu. Kalau dulu memang ada dari beberapa yang 100%, tapi sekarang tidak. Orang tua mampunya berapa, dari paroki membantu separuhnya begitu. Itu yang sudah berjalan sampai saat ini sehingga bisa anak-anak mendapatkan hak untuk bersekolah. Yang perlu digarisbawahi, teknis bantuan bagi anak-anak didik itu langsung dari gereja menuju sekolah, tidak melewati ortu. Langsung. Iya. Jadi kalau dulu itu saya ke sekolah membayarkan, saya ngambil ke paroki, terus saya ke sekolah-sekolah. Ya, karena sekarang sudah zamannya langsung digital, sekarang dari paroki langsung ke sekolah mereka masing-masing. Virtual account-nya. Nah, walaupun tidak penuh, tapi dan itu dibayarkan 1 semester kan. Nah, itu kami cukup terbantu. Bagaimana kalau dengan kesehatan? Itu kan karya karitatif. Sama ya Kak. Nah, ini bantuannya banyak yang tercover melalui BPJS Kak. Bagaimana pembayarannya BPJS? Sama Kak, dari gereja dibantu dibayarkan langsung ke BPJS saat ini. Dengan uang beras itu juga langsung kepada petugas-petugas. Jadi kalau itu bulanan Kak. Bulanannya sekarang berapa Bu berkisar? Jadi untuk wilayah 1 berapa per orang, wilayah 2, wilayah 3 itu lain-lain sesuai dengan yang diputuskan. Nominalnya berbeda Kak. Ini akan ada acara ini Kak, donor darah. Ya itu ya Kak ya, itu untuk karya kesehatan. Nah sekarang kita mendengarkan bagaimana kalau dengan karya pemberdayaan ekonominya. Beberapa tahun yang lalu itu juga belum di pengurusan saya, keuskupan Kak, ini keuskupan bukan paroki ya, membantu paroki untuk memberikan dana lunak gitu ya, untuk apa? Bergulir Kak. Jadi untuk memberikan pinjaman tetapi khusus bagi yang memiliki usaha. Jadi lewat keuskupan Surabaya masuk ke paroki kita, lalu diberikan Mbak paroki itu mendaftar siapa yang perlu dibantu, diberdayakan. Ya lumayan besar. Jadi kami dari unit kewirausahaan,
kayaknya ini unit baru juga ya Bu. Iya, Jadi memang sebelumnya itu belum ada. memang Jadi baru ini dengan saya. termasuk unit yang baru. Baru. Di tahun ini apa di tahun? Tahun kemarin. Ya enggak, ya 2022 lah kami merintis ya. Iya. Diperhatikan gitu loh. 2022. Mulai ada perhatian ke bagian unit usaha. Kalau yang sebelumnya kan PSI sudah ada lebih duluan pendidikan dan lainnya, dan ini termasuk unit yang terakhir. Ini unit wirausaha. Nah dari situ kita melihat untuk kebutuhan dari warga paroki HKI terlebih dahulu. Sebelum kita nanti melebar ke mungkin warga yang lain, tapi kita utamakan dulu di warga paroki HKI. Di sini kita melihat sebenarnya banyak nih ibu yang ya lumayan bisa masak gitu ya. Jadi kita kan sering ada pertemuan juga di dalam lingkup warga paroki HKI, rapat-rapat. Nah itu kita berusaha untuk memesan makanan itu dari warga paroki sendiri gitu ya. Nah dari situ terpikirkan oleh kami bahwa kalau mereka ini kan masuk di dalam UMKM yang perlu juga pembinaan gitu ya. Nah kita mulai memikirkan dari dasarnya dulu. Jadi artinya intern dulu. Intern itu artinya bagaimana produk yang disajikan, kemasan maupun paduan gitu ya. Jadi misalnya kita membuat suatu makanan, perpaduan yang cocok itu bagaimana, terus bahan-bahan, terus dalam persiapan itu mereka bagaimana mengolahnya gitu ya. Nah dari situ kita berpikir untuk mendatangkan yang ahlinya di bidang tersebut, dan kita akhirnya kerjasama dengan Universitas Widya Mandala bagian jurusan pangan pertanian. Nah jadi kita mengundang waktu itu tiga ibu yang memberikan sesinya dari Widya Mandala. Jadi mereka benar-benar seharian kita waktu itu mengadakan waktu pelatihan untuk ibu-ibu UMKM, dan responnya sih luar biasa. Waktu itu kurang lebih berapa orang? 50 sampai lebih 50 orang. 50 orang yang ikut, yang mendaftar dari paroki HKI antusiasnya itu, karena mungkin juga pertama kali diadakan juga. Jadi mereka kan juga ingin meningkatkan skillnya juga gitu ya. Nah kemudian dari hasil yang lumayan, karena banyak masukan dari para ibu ini sebenarnya sudah lumayan skillnya itu ya, tapi dengan pertemuan itu mereka semakin lebih mendetil, lebih meningkat, karena pertanyaan-pertanyaannya itu sudah bukan pertanyaan yang saya lihat, sudah bukan pertanyaan yang kayak biasa gitu ya. Jadi sudah lumayan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu ya. Nah kemudian dan acara itu termasuk acara yang sukses, dan itu kita buat dulu. Jadi kita belum masuk ke marketing atau penjualan, tapi kita buat dari dasar dulu, dari pengolahannya dulu, baru nanti berikutnya kita punya rencana untuk praktek. Pada waktu itu kan kita cuma teori ya, pertemuan seharian itu kan cuma teori. Nah kemudian kita akan masuk plan yang berikutnya itu adalah prakteknya. Jadi kita akan nanti ini rencananya juga kerjasama dengan Widya Mandala. Mereka punya dapur untuk mencoba praktek itu, dan nanti kita akan coba prakteknya ini. Dan kemudian setelah praktek itu selesai, plan berikutnya kita akan masuk ke marketing. Ya, nah marketing. Nah mungkin kalau dari teman-teman dari UNER yang punya ini apa dari marketing ya, yang mungkin bisa juga nanti kolaborasi dengan kami untuk membawakan marketing tentang makanan dan minuman ini ya. Jadi kita mengajak UMKM ini bisa lebih bersaing di zaman sekarang, terutama sekarang ini kan luar biasa ya di online dan lain sebagainya.
mungkin di kami beberapa itu masih nggak ngerti online itu bagaimana dan lain sebagainya, padahal penjualan di situ sangat luar biasa. Nah itu yang perlu juga kita nanti bagikan pada UMKM. Kak, kita pernah mencoba melatihkan keterampilan membuat dekorasi kecil, yaitu keterampilan akrab, tali temali. Kakak pernah tahu itu ya, karena juga sudah booming di Jawa Timur, di Indonesia. Nah, itu diadakan 4 kali ya. Akhirnya kembali lagi dulu, tujuannya adalah untuk memanfaatkan waktu ibu-ibu supaya mengurangi lihat drakor dulu kan. Sudah melihat rumpi atau apa, nah itu jadi membuat apa tas. Nah, yang kemarin kan ingin kami galakkan untuk menjual hiasan kunci yang bernuansa Natal, lalu bisa dipasarkan. Kita kan memiliki toko buku rohani Varia Santa di sini. Nah, yang dikelola oleh Ibu Suci juga. Saya mengingat ini rencananya mungkin kalau tidak salah di bulan Agustus ya, itu nanti ada apa namanya sosialisasi pengurusan sertifikasi halal dan apa NIB. Nah, memang dari UMKM kita sudah ada yang ber-NIB, nomor induk berusaha itu ya dari pemerintah apa yang lain itu ada yang belum. Nah, ini kami berencana untuk mengadakan kegiatan sosialisasi kalau tidak salah di bulan Agustus kan Bu ya? Iya Bu. Sabtu terakhir tanggal 2 Agustus tahun ini. Oke. Oke, kami rencananya akan memakai narasumber, mengundang narasumber dari pemerintah Kota Surabaya dan itu. Tapi benar apa yang disampaikan Ibu tadi, Pak Bu Suci juga, bahwa para pelaku UMKM yang ada di paroki Hati Kudus Yesus ini melalui sebenarnya dulu 5 tahun yang lalu Bu ya, kami sudah menyampaikan bahwa Ketua Lingkungan untuk mendata dan kemudian apa namanya, jika ada kegiatan di paroki kita menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM kita sendiri. Itu sudah lama sebenarnya, tapi ya kendala juga ya dari para pelaku juga, terkendala mungkin komunikasinya kurang dengan lingkungan dan sebagainya. Itu mungkin yang saya tambahkan. Ini ada karya lagi Kak, yang sungguh menjadi kepentingan yang luar biasa, pelayanan urusan seputar kematian. Jadi seksi sosial ini bukan dulu ya sampai sekarang kan ya mengetahui, tetapi mengelola ini kan. Jadi urusan kematian ini kita bekerja sama dengan pihak jasa kematian Ario itu karena gereja ya, untuk melaksanakan rangkaian fasilitas yang diberikan. Nah, untuk siapa? Untuk semua warga kan, bukan hanya untuk warga asuh. Nah, bukan hanya itu, tetapi untuk semua warga HKY yang sudah terdaftar melalui kartu susunan kartu keluarga Katolik K3S itu bukanlah seperti berhak, tetapi diperhatikan untuk mendapat uang santunan kematian. Itu kan, itu dulu kami mengelola. Nah sekarang sejak November 2023 itu langsung kepada sekretariat. Dulu kami yang mengelola, jadi ada ya, dulu kami mengelola, ada laporan kematian, maka kami yang mengucurkan dana, terus apa yang berhak didatangkan untuk menerima gitu. Dan setelah ini kami akan membagikan sembako sebagai perpanjangan tangan bidang PSE Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya yang berkolaborasi dengan kami kelompok 2 mahasiswa Agama Katolik 2 Universitas Erlangga.